Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita Lampau Banua. Pada video kali ini kita akan kembali membahas atau ngobrol tentang kata atau bahasa yang biasa kami gunakan atau ucapkan di Benua kita. Jadi kembali kami sampaikan, jika ada persamaan kata ataupun bahasa di daerah kalian masing-masing yang berlainan maknanya, maka tolong dimaklumi, karena wajar, karena setiap daerah mempunyai makna dan bahasa yang berbeda-beda pastinya. Betul sekali. Nah, pada video sebelumnya kita ada beberapa part, yaitu part 1 dan part 2. Di situ sudah kita membahas beberapa kosakata ya. Sekarang kita lanjut untuk part yang ketiga. Tentunya masih di dalam obrolan berbahasa Banjar Banua atau bahasa Banjar. Iya. Kada perlu panjang lebar supaya buhan pian semangat mengikuti videonya, langsung saja kita ke video yang pertama. Bahasa Banjar. Oke, bahasa Banjar yang pertama atau bahasa Banua yang biasa kita gunakan yaitu adalah cungul. Mengerti lah pian cungul. Cungul kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai, baca dulu lah, timbul. Iya, atau kelihatan. Muncul. Timbul. Oh iya, muncul. Kelihatan. Muncul. Timbul, kelihatan, muncul. Iya. Berarti ada berapa? Ada tiga. Timbul, Kelihatan. cungul, kelihatan. Cungul tadi. Apa tadi? Muncul. Oh, iya. Contoh bahasa Banjarnya gimana nih, Amang Ipong? Jadi kalaunya muncul itu biasanya kita pakai untuk menunggu seseorang. Oh, bisa masuk ya. Menunggu jadi seseorang. Misalkan itu Mang Engot misalkan. Kita tunggu di sini kan. Kita tunggu di sini untuk syuting misalkan. Terus sudah nunggu lama berapa jam atau berapa hari gitu kan. Lawasan. Jadi ternyata baru saja cungol. Iya, baru saja kelihatan, iya. Baru saja timbul, baru saja satu lagi muncul. Jadi bahasanya itu berarti hadir. Bisa juga berarti lah. Lawasnya mengingat lawas benar mah dangi nah hanya aja cungol, iya. Hanya aja timbul, hanya aja hadir. Iya. Asik. Berarti banyak lah, bisa digunakan beberapa kosakata lainnya. Jadi sangat banyak berarti. Cungol, kelihatan, timbul, hadir. Iya. Bisa. Nah, di Banua Pian cungol nih diartikan apa ya lah? Karena komen aja di komentar ya. Oke, komentar aja. Jadi apa karena menurut di Banua Pian apa arti cungol? Siapa tahu ada perbedaan makna di dalam kosakata yang cungol tersebut. Lanjut, Amang Ipul. Oke, kita lanjut ke kosakata yang kedua yaitu umpal. Umpal ini apa umpal? Umpal itu bisa kita gunakan untuk makan. Makan. Umpal bisa dibilang rakus. Gimana, Bang? Umpal, rakus. Bisa masuk. Rakus. Pakai kata penyelamat kira-kira. Oke, bisa kita artikan lebih dekat. Mungkin lebih dekat bisa diartikan sebagai rakus. Jadi, tapi biasanya umpal nih kayak orang makan iwak, ikan. Banyak gitu. Itu kan agak rakus, dia nggak makan terus ini itu dicomot semuanya. Nah, itu bisa dibilang ini umpal bener makan iwak. Oh, ini rakus banget makan ikan. Nah, bisa seperti itu contohnya. Iya. Kalau udah pian, adakah bahasa lain selain umpal? Sama. Umpal juga. Umpal. Pulok ya babah. Pulok apa bah? Pulok apa bah? Umpal juga. Berarti ada tuh di daerah mana Pulok? Daerah Paringin. Nah, jadi Buhan Paringin. Hadir Buhan Paringin. Hari dadah loh. Paringin. Pulok ya. Iya kan bujur jaka Buhan Paringin karena kami ada juga narasumber sini. Sidin orang daerah sana juga. Cuma begini mungkin. Pulok Sidin. Jadi umpal ada suatu daerah lain yaitu Pulok. Kebetulan Lun baru pertama kali mendengar ya tadi seperti apa
kita bilang pertama memang ada perbedaan di setiap daerah. Kalau di daerah kami, daerah di Martapura itu umpal. Nah, tadi ada daerah suatu daerah Paringin, itu puluk. Hanyar mendengar juga. Hanyar mendengar. Berarti orang lawas dia nih. Lawas kada mendengar. Nah, puluk ilmu hanyar ini. Puluk. Cuma jarang bener disambet orang lah. Tahu mau di kampung Bang, masih lah digunakan puluk. Masih. Cuma orang tua habari lah. Orang tua habari. Sebenarnya malam ini kita mau menghadirkan beliau, cuma beliau tuh lagi ada halangan sedikit gitu. Jadi tidak bisa duduk di tengah-tengah Jadi kita. terpaksa harus kita hadirkan di belakang kamera. Ya, jadi beliau nyelotok di belakang aja. Jadi nanti ada yang tidak terkonsep, beliau sampaikan. Lumayan nambah pengetahuan, terutama bagi kami sendiri dan juga buat sampean jadi tambahan. Iya. Puluk umpal. Bahasa Indonesianya rakus. Rakus. Nah, lanjut ke bahasa Banjar yang ketiga. Oke. Mang Engot yang 3, Pak Mang Engot. Ajak. Nah, ajak ini ada dua makna. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Banjar, tapi di bahasa Indonesia kan ajak itu mengajak. Tapi tapi ajak ini lebih kepada sebuah permainan yang kalau menurut bahasa Banjar sebuah permainan kalah dan dikasih tugas, hukuman. Nah, dia itu hukuman. namanya ajak, status orang itu ajak. Tapi kalau bahasa Indonesia ajak ini mengajak, membawai. Hah, membawai itu bahasa Banjar bahasa Banjar yang kita Indonesiakan malam ini. Mengajak. Nah, itu jadi ada dua makna. Jadi kalau bahasa Banjar ikam nih ajak tuh kalah ajak. Kalau misalnya permainan, misalnya petak umpet. Nah, itu orang yang jadi tukang cari-cari orang kan, main petak umpet itu kan satu orang yang tersangka atau yang kalah itu akan mencari teman-temannya yang sembunyi biasanya. Nah, itu disebut setelah ketemu orangnya itu jadi ajak. Nah, kalau ketemu itu ajak. Nah, dan nanti dia jadi giliran buat nyari-nyari teman-temannya yang sembunyi, gitu kan? Apa itu, Bang? Kurit itu apa? Iya itu. Ajak. Bahasa Banjar juga. Nah, bahasa Odeh hanyar pulang kita ketemu kurit. Kurit. Hanyar mendengar kan? Hanyar. Nah, sama aja. Dasar orang bahari sih dini. Jadi urit ini mungkin sebagian kami sendiri sangat jarang mendengarnya, dan bahkan ini yang pertama kali juga ya, urit. Benar itu. Nah, Banjar Tuha itu urit. Nah, daerah masih daerah sana Bebala. Masih daerah Paringin. Nah, Paringin buat malam ini kita. Paringin ini di mana? Baru Kabupaten Kabupaten Balangan lah. Balangan. Nah, Kabupaten Balangan. Orang baru sih ini. Baru. Daerah Balangan. Iya. Ayo sapa dulu nah, Balangan. Oke. Mantap benar. Ajak tadi kan sudah dimengerti kan, ajak adalah orang yang menjadi kalah dalam sebuah permainan. Kalau bahasa Indonesianya ajak itu adalah ajakan. Membawa orang lain, itu mengajak namanya. Iya. Oke, lanjut ke bahasa Banjar yang keempat. Oke, yang keempat. Ungah atau himong. Ungah atau himong. Iya kah? Ungah atau himong. Ungah ini manja. Ungah ini manja. Kalau bahasa Indonesianya manja. Senang bisa lah masuk. Kan bisa lah. Berarti himong ini lebih ke beungah atau memanja-manja. Nah, itu ungah. Bukan unggah. Kalau unggah tuh upload lah. Sama yang kayak yang beberapa bulan yang lalu viral itu, nak kawin ya itu. Nah, itu beungah. Oh, itu bermanja-manja, nak kawin mah. Beungah. Nah, jadi apa buan pian tahu kah beungah? Artinya ketika kita bermanja-manja baik dengan pasangan atau orang yang kita sayang atau orang terdekat kita, baik orang tua, keluarga yang dekat, itu biasanya disebut beungah. Nah, tentang ekspresinya macam-macam, bisa dengan musut-musut, bisa dengan kata-kata ini muji-muji, biasanya macam-macam lah. Iya. Itu ekspresi atau tindakan seperti itu disebut dengan ungah. Oke, lanjut ke bahasa Banjar yang kelima. Apa, Mang Epong? Oke, yang kelima itu ada taungut. Apa artinya? Artinya kalau di daerah kita itu merenung.
Merenung dalam bahasa Indonesia. atau Merenung. termenung. Termenung. Terungut mau lah. Tak ungut Dibuat kalau bahasa ter. Banjar. Oke, jadi apa tadi termenung? Iya. Termenung kalau bahasa Banjar itu tak ungut. Jadi kalau ada, tapi ada pantunnya kan itu, ngut-ungut burung pialing karena Ngut-ungut. main logo. Oh iya, berarti ditinggal lagi. Termenung-menung burung pialing ada masuk lah. Nah, Kalau ditranslate. Ya, berarti tak ungut termenung. Termenung, ya tahu lah termenung. Biasanya orang bengong yang ada pikiran, mungkin lagi kalut atau lagi sedang galau. Termenung di pojok mana atau Tapi- sedang melamun. tapi kalau nya tak ungut nih Kalah judi. bisa juga ada. Kalah main, Kalah mainan. kalah permainan tak ungut atau sedang galau. Tapi tak ungut nih Ungut. berdiam lalu kah atau memang ada gawian lain tapi sambil Macam-macam ngomong? ekspresinya kalau tak ungut. Waktu boker bisa juga tak ungut. Nah, bujur bener. Tak ungut itu pasti tak ungut kalau waktu boker. Iya, iya. Nah itu. Jadi tak ungut ini sebuah ekspresi yang dilakukan orang yang sedang ada pikiran, biasanya ada pikiran macam-macam. Nah, catatan ya Jadi macam-macam tadi lah. merenung lah berarti. Merenung. Oke, baik, siap. Merenung. Oke Pak, lanjut untuk kosakata atau bahasa Banjar yang selanjutnya nomor 6. 6. Oke. Apa Mang Ipung? Yang keenam itu bahasa Banjar yang kita bahas malam ini yaitu hancap. Hancap. Mengerti lah pian hancap, mengerti lah. Hancap. Nah, Atau lancap. bukan pian lu mengerti lah hancap. Hancap atau cepat, Cepat ya dalam bahasa Indonesia. tergesa-gesa. Cepat. Mm-mm. Hancap, tergesa-gesa. Hancapnya ikam datang ke sini ya, artinya lajunya atau cepatnya kamu datang ke sini. Nah, Hancap. Hancap Tapi tergesa. bisa- Laju berarti lah Bang. Laju, hancap. Hancapnya ikam datang sini, berarti lajunya ikam tapi datang bisa sini. juga kita tambahi akhirannya pi, hancapi gitu Berarti modalnya. perintah. Iya. Nah, cepati. Heeh. Ayo lebih cepat. Ayo lebih cepat berarti. Ayo segera. Mm-mm. Gitu. Nah, Segera. Kalau hancapi berarti segera. Mm-mm. Nah, berarti kalau hancapi Wangsit. wangsit, Wangsit lah. Lakas. lakas. Bisa lakas bahasa Banjar yang berikutnya mungkin lakas, hancap atau lakas atau cepat. Berarti lakasi hancapi lajui. Hancapi laju ya. Iyalah. Iya, jujur. Hancapi lakasi lajui. Artinya adalah segera. Iya. Segera artinya go ya. Mm-mm. Lajui. Iya. Asik lah. Banyak berarti lah perbedaan Banyak setiap daerah. benar. Tadi aja 3 Oh, kan pian artinya namanya sama. apa? Hancap kah, lajui kah, lakasi? Hancap yang paling rancak. Paling rancak terdengar. Buan pian. Kalau waduh Yang paling sering kita gunakan tuh hancap. kalau wadah ulun tuh lajui, Bang. Lajui. Lebih banyak lajui. Kalau hancapi itu ya kurang banyak yang menggunakan atau ulun yang kurang banyak mendengar. Bisa juga kalau Bisa juga. kalau ukurnya kan beda. Nah, sekarang kita sudah lanjut ke 7 kosakata Banjar kosakata bahasa Banjar yang ke 7. Oke. adalah Mang Engot yang ke-7, Mang Engot silahkan. kuat. Kuat. Itu kan bahasa Indonesia lah. Kuat. Kalau kuat dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Kuat. Heeh. Lawan lemah kan? Iya. Lawan dari kata lemah. Iya. Kalau udah pian apa artinya kuat? Kalau kuat di daerah Ulun itu lama. Kuat lama. Iya, Kuat lama. lama. Pernah kejadian itu pas ke pasar Ke pasar. mau jahit sepatu. Kita taruhkan sepatunya terus saya nanya gitu. Ke tukang jahit. Ke tukang jahitnya. Mas, kuat lah pian menjahit sepatu nih. Bingung kan? Siapa yang bingung? Tukang jahitnya. Oh iya. Bingungnya tuh bilangnya kayak gini. Ya ini benangnya ini. Terus nanti dicoba aja pasti kuat gitu kan. Oh, Karena pahamannya beda gitu. Padahal maksud pian Lama. artinya berarti piannya sebenarnya mau nunggu nih. Kalau artinya Om lama nggak pian ngerjakan ini, maksudnya kan Iya. kayak gitu kan kalau bahasa Indonesia. Iya. Tapi beliau menangkap artinya Om sepatu ini kuat nggak jahitannya kan Iya. kayak gitu. Berarti kan lebih kepada kuat itu maksud orang di waktu itu Om itu adalah kualitas Iya. kekuatannya tadi. Iya. Padahal kan yang saya maksud itu Kuat. waktunya, waktu penjahitannya. Kuat. Berarti lawas kalau di daerah pian. Iya. Daerah- Lawas bisa juga, tapi yang sering digunakan itu kuat. Kuat. Paman kuat lah pian menjahitnya. Kalau di tempat ulun kuat itu lebih pada kekuatan, tenaga, bisa Oh iya, kepada berarti sudah makan, kuatnya makan ya. Artinya gencang. bukan gancang. Kuat itu
nafsu bener makan nafsu. Nah, makannya kuat. Beda juga lah. Lain. Hanya aja tahu nah bodah pian tuh kuat itu adalah lama atau durasi berarti. Daerah Ya, mana ya. itu daerah? Daerah mana? Daerah mana? Daerah Rantau. Oh, daerah Rantau. Ya. Daerah Rantau. Itu di mana? Kabupaten Kabupaten Tapin. Tapin, Rantau. Kecamatan. Kalau lebih ke dalam lagi itu Batalas. Oh, daerah Batalas. Jadi ada di suatu daerah Kabupaten Mas Tapin. di Matapura dasar lain. Iya, Ya, kuat kan? Iya. Ya, kuat. Mm. Kuat sekali. Oke, lanjut ke bahasa Banjar yang ke-8. Oke. Purun. 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 Kalau bahasa Indonesia sebenarnya sih tega atau tidak prihatin. Mm-mm. Tega banget lah gitu lah. Tapi kalau secara memang kalau bahasa Indonesia purun tuh bisa itu rumput-rumput itu yang dibikin ya terlalu itu terlalu tuh sebuah ekspresinya kan. Terlalu banget sih kamu. Tega, raja tega aja orang Banjar. Tega kalau purun tuh tega. Tega banget. Tega Purun banar pian nih. purun. Tapi bukan purun yang rumput Tanaman. itu. Tanaman yang dibikin topi atau Oh itu kalau ada kita bikin purun atau bikin topi kan. Mm-mm. Itu mungkin salah satu hasil karya di benua kita kan. Mm-mm. Purun. Purun. Tanaman yang Tanaman. biasa dibikin tikar atau topi. Mm-mm. Purun. Nah, jadi arti purun adalah Ada lagunya. apa? Sudah talu bulan ulun surangan. Ya kan? Karena tahu juga kita. Telanjur purun jerela. Oh iya Ah. Banjar purun. Itu bahasa Banjar kah? Bahasa Banjar. Iya. Berarti yang ke-9 Penyanyi apa, Banjar. Abang Apong? Yang ke-9 itu adalah puga. Puga nih. Tahu lah pian puga. Puga. Nah, puga. Bahasa Jadi Indonesia apa? kalau puga itu bahasa Indonesianya barang yang baru kita beli atau masih bagus gitu. Hanyar kalau nih. Hanyar. Ya, kalau di tempat ulun puga. Puga lah. Kalau dulu hanyar. Jadi Masih puga. jadi contohnya tuh misalnya ini laptop masih puga, kapan gapian nukari. Masih hanyar. Berarti masih baru. Iya, Maksudnya masih baru gitu. Mm-mm. Baru. Kamu baru datang. Kamu baru puga. Beda. Kamu puga datang. Berarti kan Beda. bisa lah. Bisa. Penggunanya seperti lebih kepada barang, Iya. bukan kepada pekerjaan, Mm-mm. bukan kepada waktu. Iya. Iya, masuk Lebih akal. ke barang masuknya kepada itu barang, kalau benda di lah, kata kepada benda baru. Benda. Penggunaannya kepada kata benda. Mm-mm. Kamu baru beli HP ya? Oh, kamu Enggak, bukan. Oh, Kada bukan. masuk kalau di situ. kalau baru beli itu kan Mm-mm. perbuatan ya. Ya. Jadi Kata kerja. Berarti jadi kepada benda lah. kalaunya itu kan tadi contohnya ini masih puga, Ya. masih baru. No minus. Ya, no minus. Oh ya. Asik. Kalau tempat untuk hanyar. 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 Artinya barang yang baru Mengerti itu aja juga adalah kalau hanyar. mengerti aja hanyar sama aja juga. Oh sama, Tapi tapi kalau yang lebih ke dalamnya lagi itu biasa dipakai puga. puga. Mm. Ya, Ya. bingung beliau. Karena Mang Engot bingung malam ini. Beda daerah, beda bahasa kami karena berbeda daerah juga kan. Bertemu di suatu tempat di Lampau, Bandung. Bandung. Hai. Oke, lanjut yang terakhir. Yaitu yang Ke-10. ke-10. Silakan Adalah? Mang Engot ke-10. Amput, Karamput. karamput. Nah, karamput ini kalau bahasa Banyak itu di atas dusta, pendusta banget itu karamput. Jadi ada sebuah titel. Jadi bobot banget gitu kan. Ya, jadi kalau pendusta itu biasa aja. Levelnya tuh tidak high class kan. Tapi kalau sudah karamput, raja pendusta atau pembohong. Oh, mantap. Pembohong. Kalau sudah pembohong kamu. Kalau bahasa Banjar, pendusta kamu. Bahasa Banjar pendusta. Pendusta. Dusta bahasa Indonesia. Pendusta kamu, pembohong Karamput kamu. benar rekam nih gitu. Bakar ramput. Nah, bakar ramput. Kalau sudah manusia bertitel keramput nih, karena kalau di Asia lagi. Karena Padahal kalau tetel tuh kita dicari loh. Dicari. Kalau kita bertetel keramput nih jangan jangan dihindari. bakar ramput. Ini bakar ramput. Kalau sudah orang dapat titel bakar ramput nih parah sudah. Jangan tapi di Harago, yang tapi di anu, karena bakar ramput nih suatu penyakit itu bisa nular. Udah bagus lah, soalnya Udah bagus. kalaunya sudah bakar ramput sekali akan timbul Keramput berikutnya. Ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan hati, dan mudahan rezeki kita semakin berlimpah. Amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.